Banyak yang demo ke Dubes Amerika karena dianggap melindungi Israel yang menduduki wilayah Palestina. Tetapi di sisi lain malah mendukung Anies Baswedan lulusan Amerika. Buzzer Anies jangan pura-pura teriak anti-Amerika. Karena junjungannya merupakan lulusan dan dibiayai oleh pemerintah Amerika. Jangan ngaku pro-Palestina, tapi dukung Anies Baswedan, Amin Rais, dan PKS. Tanpa disadari, mayoritas rakyat Indonesia masih mudah dibodohi oleh politikus busuk yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Salah satu isu yang dipakai untuk mencari simpati umat adalah tentang Palestina. Jangan heran jika banyak orang, lembaga, berlomba-lomba cari sumbangan dengan dalih peduli Palestina. Tapi kita tidak pernah tahu berapa uang yang terkumpul dan berapa yang disalurkan secara detail. Yang mirisnya, Kedutaan Palestina secara tegas mengatakan tidak pernah menerima sumbangan dari lembaga di Indonesia yang katanya peduli Palestina. Kami tidak bertanggung jawab dengan aktivitas penggalangan dana yang mengatasnamakan bantuan Palestina di Indonesia. Kami tidak pernah mengetahui kemana dana yang sudah digalang tersebut diserahkan. Kata Ahmed Metani, perwakilan Kedubes Palestina, seperti dilansir dari Antara. Jadi uang yang dikumpulkan dengan kedok peduli Palestina mengalir kemana? Siapa yang menikmatinya? Kedubes Palestina menghimbau, jika ingin menyumbang ke Palestina, agar langsung memberikannya ke Kedubes Palestina yang ada di Indonesia, sehingga dapat dilaporkan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Kementerian Keuangan untuk menciptakan transparansi bantuan donasi yang sudah diterima. Banyak juga tokoh politik yang menggunakan simbol bendera Palestina untuk menarik simpati umat. Sebut saja Anies Baswedan. Kita masih ingat pencitraan Anies Baswedan yang menggunakan syal Palestina untuk menarik simpati umat. Tapi banyak yang pura-pura tidak tahu jika Anies Baswedan ini adalah sahabat Amerika. Di satu sisi, banyak yang demo ke Dubes Amerika karena dianggap melindungi Israel yang menduduki wilayah Palestina. Tetapi di sisi lain malah mendukung Anies Baswedan lulusan Amerika. Buzzer Anies jangan pura-pura teriak anti-Amerika. Karena junjungannya merupakan lulusan dan dibiayai oleh pemerintah Amerika. Rakyat awam juga harus tahu jika Anies Baswedan ini pernah mendapat perlakuan istimewa dari pihak Kedubes Amerika di Jakarta pada tahun 2009 silam. Berdasarkan data Wikileaks, pada tanggal 25 September 2009, Kedubes Amerika di Jakarta mengirim kawat ke beberapa institusi keamanan Amerika agar Anies Baswedan bisa mendapatkan visa masuk ke Amerika untuk menerima penghargaan sebagai alumnus istimewa dan mendampingi Presiden SBY yang akan hadir dalam pertemuan dengan sejumlah akademisi Amerika Serikat di Boston, tulis kedutaan. Di bagian akhirnya, kawat itu dilengkapi keterangan bahwa Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta telah mengirimkan permohonan lain lewat surel yang disertai penjelasan pentingnya Dr. Anies Baswedan dalam memajukan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Indonesia. Jika dulu Jokowi difitnah capres boneka asing, lalu bagaimana dengan Anies Baswedan yang merupakan lulusan Amerika dan dianggap sahabat oleh Amerika? Jadi masih percaya dengan pencitraan Anies Baswedan, lulusan Amerika, negara yang pro-Israel, tapi pakai syal Palestina?
Lalu, bagaimana dengan Amin Rais? Sama seperti Anies Baswedan, Amin Rais yang sekarang jadi elit Partai Umat juga lulusan Amerika. Yang lebih konyol lagi, anak Amin Rais yaitu Ahmad Hanafi Rais, yang lahir di Amerika tapi koar-koar mau boikot produk Amerika. Entah berapa banyak produk Amerika yang sudah masuk dalam tubuhnya sejak dia lahir di Amerika. Tapi malah koar mau boikot produk Amerika demi pencitraan di mata umat. PKS juga sama. Demi pencitraan di mata umat, Presiden dan kader PKS demo Amerika dengan kedok peduli Palestina. Tapi di sisi lain, Presiden PKS malah bertemu dengan Dubes Amerika bahas politik dan pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Rakyat awam harus sadar bahwa PKS yang katanya partai dakwah sebenarnya mainan baru Amerika, seperti yang dimuat dalam situs resmi NU. Dan rakyat juga harus tahu, jika Tifatul Sembiring, elit PKS, pernah berterima kasih kepada Amerika karena diplomasi Amerika menguntungkan PKS. Yang lebih menjijikan lagi, simpatisan dan kader PKS demo boikot produk Amerika pada tanggal 8 Juni 2010 silam. Seminggu kemudian, PKS malah bangga melakukan musyawarah nasional di hotel super mewah milik orang Amerika pada tanggal 16 hingga 20 Juni 2010 di Jakarta. Lalu, di mana benang merah antara Anies Baswedan, Amin Rais, PKS, dan Amerika? Anies Baswedan, Amin Rais adalah lulusan dan dibiayai oleh Amerika. PKS adalah mainan baru Amerika. Dan Amerika juga sedang mengincar bahan uranium di Indonesia. Apakah ini sebuah kebetulan? Jika mereka semua bersatu dan saling mendukung. Silakan rakyat menilai sendiri. Apakah masih mau percaya Amin Rais, Anies Baswedan, dan PKS yang punya jejak rekam dengan Amerika? Yang pasti, Amerika akan memainkan antek mereka untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Wassalam. Nafis Award.